Saya sekarang berada di dalam mobil Bill Air. Tahun berapa Pak Yus? Tahun 1957. 1957. Ini keren banget nih mobilnya. Nah ini kita kesempatan ngobrol-ngobrol ya Pak Iya. Yo ya. Melanjutkan yang tadi Pak Yo. Mungkin sedikit mau lebih mengenal Pak Yo. Pak Yo sebetulnya kalau berawal dari menggemari dulu atau seperti apa sih Pak Yo kalau cerita sejarah? Iya. Ya awal. mungkin sejak kecil senang mobil-mobilan. Ya. Artinya kita masih kecil ya senangnya minta dibeliin mobil-mobilan aja. Gitu. Nah, kemudian pas sudah mulai kuliah, kemudian mulai kerja, nah mulailah ada keinginan bagaimana supaya punya mobil yang beneran. Oh gitu. Iya, ya, jadi ya berawal dari memang dari kecil mimpi pengen punya mobil Punya tua. mobil. Oh punya mobil tua memang sejak Ya. dari kecil. Ada yang menginspirasi orang tua atau lihat film atau gimana? Sebetulnya orang tua sih, ya karena Dari orang tua kan dulu mobil di era itu memang udah mobil tua kan. Iya. Artinya waktu itu menginspirasi saya sebagai anaknya nih, wah enak juga punya mobil tua seperti itu. Walaupun saat itu ya belum tua jadinya kan. Iya, gitu. Nah, ini kan menggemari dan juga kolektor. Kalau terkait dengan kolektor sebetulnya bermula sejak tahun berapa Bu? Ada pengen saya kayaknya memang harus mengoleksi ini atau mungkin pertanyaannya ini, yang awal dulu tahun berapa dan milikin mobil apa Pak Yus? Jadi saya pertama kali punya mobil kategori mobil tua adalah Fiat Cooper tahun 1950. Iya, Nah itu saya dapat di tahun 1996 akhir. Nah itulah mobil yang pertama kali saya dapat dan saya senang sekali karena bentuknya sangat klasik dan sangat kelihatan itu adalah mobil tua. Mobil tua. Ya. Baik. Lalu kemudian kok bertambah terus tuh bagaimana ceritanya? Iya, kemudian mulai punya satu, kemudian dapat lagi. Waktu itu saya masih di Jakarta, nah, kemudian saya pindah ke Bali, kemudian banyak peluang bisa dapat informasi tentang mobil-mobil tua dan di tahun 2000 itu mobil tua masih gampang didapat dan juga masih relatif harganya masih murah sekali. Masih terjangkau Ya, ya memang ada kesempatan waktu itu. Wah, luar biasa. Kalau secara ini punya berapa sekarang Pak kolektornya? Pak? Iya, nggak banyak sih. Saya cuman yang ada di tempat saya itu mungkin ada sekitar 100 lebih. 100 mobil? Ya. Bener? Yang bener Pak? Kira-kira lah. Mungkin kurang. Saya kira cuma 235 ini. Waduh, boleh ya. Dari berawal dari tahun 96. Ya, Sekarang tahun 2000 udah lumayan ya, ya, 30-an. lumayan 24 lama lah. tahun ya, Cukup Pak Yus, lama ngumpulin. Baik. Nah, kalau berbicara tentang para penggemarnya atau para kolektor mobil kuno yang ada di Bali, sebetulnya banyak nggak sih Pak Yus mereka ini? Antusiasnya seperti apa sih Pak? Belakangan saya lihat di Bali ini orang-orang yang senang mobil kuno dan mobil-mobil klasik ini bertambah. Ya, bertambah karena mungkin ini suatu hobi yang lumayan positif sebagai mengisi kegiatan, sebagai kesempatan berinteraksi dengan teman-teman gitu kan. Sehingga saya lihat sekarang cukup signifikan teman-teman yang punya mobil-mobil kategori itu. Iya. Waduh, begitu ya. Nah, kalau kita bicara ini kan sepertinya tidak mudah untuk menghunting ya Pak ya. Iya. Hari ini. Itu gimana ininya Pak? Suka dukanya gimana nih menghunting? Iya, itu memang pengalaman kemarin. kalau 15 atau 20 tahun yang lalu masih nggak terlalu sulit karena banyak istilahnya kalau kita bilang masih berceceran lah di tempat-tempat tertentu yang
bisa kita dapat gitu. Belum mengetahui bahwa itu sebetulnya Iya. bisa punya nilai lebih gitu waktu itu ya. Masih dianggurin gitu. Masih dianggurin lah, tapi belakangan ini aja lah 5-6 tahun terakhir ini mulai ada sedikit kesulitan. Karena memang logikanya penghobinya bertambah, ya. Kemudian mobilnya berkurang. Karena mobilnya pada saat ada yang sudah beli di restorasi, dia biasanya nggak akan lagi pindah tangan. Oh, sudah nggak mau dipindah Ya, tangan. juga ada yang kondisinya udah agak sedikit hancur, ada yang nggak direstorasi, ada yang udah dipotong, dikiloin. Jadi ya memang logikanya mobil tua sekarang ini makin sulit dicari, Makin sulit. karena penghobinya bertambah, tapi mobilnya berkurang. Stoknya berkurang dan sudah tidak diproduksi lagi Iya. tentunya. Ya. Oh, baik. Dan kita memang untungnya di Indonesia banyak sekali peninggalan mobil tua, ya, dari istilahnya di Jawa, Sumatera, ya, di Kalimantan, banyak sekali Iya. mobil tua. Paling jauh kemarin ngambil dari mana Pak Yos? Atau dapat informasi wah ini ada di sini nih? Saya kebanyakan sih yang paling jauh saya dapat dari Padang. Dari Padang pernah. Dari Padang saya pernah dapat pas lagi itu ada kegiatan touring, ada informasi, ada mobil tua yang mau dilepas, kita cari, ya kebetulan dapat di sana. Jadi kebanyakan dari Jawa. Kebanyakan dari Jawa, di Jawa itu di Bandung banyak, kemudian di Malang, Jakarta, Semarang, yang memang relatif banyak di sana. Baik. Nah, itu kan pada waktu dapat itu apakah memang mereka mobil-mobil ini dalam kondisi yang sudah ready atau ada yang memang harus tadi bahasa direstorasi atau itu? Kebanyakan bagaimana sih Pak Yos? Ya memang Mobil-mobilnya Pak Yos ya, kebanyakan kira-kira. kita lebih dapat yang perlu direstorasi. Oh, berarti karena- memang sudah tidak sempurna. Iya, memang kebanyakan lah. Baik. Kalau cari yang udah ready agak sedikit Agak sulit. sulit. Baik. Jadi masih ada upaya untuk merestorasi. Ya, merestorasi. Nah, itu mencari melengkapinya tuh bagaimana Pak Yos ditanya Pak Yos? Ya, itu menjadi seni tersendiri dan kepuasan tersendiri. Kadang-kadang kita cari di teman-teman, komunitas. Nah, sekarang kan diuntungkannya ada media sosial. Jadi artinya bisa kita share, kita cari, atau ada temen yang share mau dijual, kita bisa dapat. Kadang-kadang kalau ada yang sangat sulit sekali, sekarang melalui via eBay juga gampang. Bisa ya. Bahkan sampai luar negeri kali. Sampai ya. luar negeri gampang. Nah, kalau berbicara tentang kesukaan, kegemaran kan mobil Pak Yos katanya macam-macam gitu ya jenisnya ya. Nah, yang paling favorit mobil yang jenis apa sebetulnya Pak Yos? Saya lebih senang ke mobil Chevrolet. Chevrolet. Dan yang menjadi Kenapa Pak? titik konsentrasi saya adalah Impala sebenarnya. Impala. Karena waktu itu saya coba dapat mulai dari yang tahun 62. Karena target saya dulu pengen dapat yang tahun 60. Pada tahun 60 itu bentuknya sangat unik. Pakai sayap, istilahnya orang bilang itu mobil zamannya Elvis Presley. Elvis Presley ya. Oh iya betul. Jadi dengan 60-an ya. akhirnya saya dapat Impala Oh iya, 60 dapat? itu. Dan waktu itu saya langsung pakai untuk touring dengan teman-teman di nasional. Kita touring sampai ke titik 0 di Sabang. Oh gitu, bawa mobil Impala itu? Bawa Impala itu dan Luar biasa. saya paling jauh dari Denpasar. Ya. Oh, nanti ada ya mobil Impala? Ada ya? Oke. di tempat saya. Jadi memang lebih ke Chevrolet, kemudian mobil sedan besar lah Iya, bentuknya. mobil-mobil Karena besar. Bentuknya artistik, unik. Bentuknya memang Yang menjadi menarik. kalau kita lihat ya mobil-mobil zaman dulu bentuknya nggak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Kemudian aksesorisnya juga
luar biasa, mobilnya tidak polos seperti mobil-mobil baru sekarang. Nah, sehingga itu menjadi daya tarik yang luar biasa sebenarnya. Wah. Tapi kalau misalnya display atau ada event-event, lebih banyak bawa yang mana Pak? Bil Air-nya juga suka dipakai? Saya lebih banyak bawa Impala sebenarnya. Betul, bawa Impala. Iya, Impala. Cuman Impala lebih lebar dari ini lagi. Oh ya? Lebih lebar. Waduh. Ya menarik ya Pak ya. Ternyata nyaman ya. Ini mobil Eropa. Iya, ya. mobil Amerika ini. Oh, memang Amerika. Ternyata memang nyaman meskipun kuno dan tanda kutip, tapi nyaman, lega. Ini tahun 57, saya lahir tahun 58, jadi beda 1 tahun. Tua mobil ini. Umur saya. Waduh. Beda-beda tipis. Beda-beda. Waduh dasar. Ya. Nah ini kita akan menuju saudara, kita menuju ke apa namanya ya Pak? Base camp kita tuh apa sih namanya? Namanya Kebun Vintage Car. Kebun Vintage Car. Oh, ini tempat kawan-kawan kumpul di sana? Iya, biasanya teman-teman kita ada event, biasanya tempat ngumpul lah di sana. Baik. Oke, baik. Sembari kita menuju sana, saudara, nanti kita akan lihat koleksinya Pak Yo, termasuk tadi Impala tadi yang menarik ya. Itu prestis kalau luar biasa. Kalau orang-orang zaman dulu atau yang pencinta penggemar mobil kuno pasti tahu ini dahsyat gitu ya. Tolong lebih gitu ya. Bil Air juga dahsyat gitu ya. Nah, untuk itu kawan-kawan jangan kemana-mana, saudara. Nanti kita lanjutkan. Kita sebentar lagi akan sampai di kebun Vintage Cars, tempat kawan-kawan mobil-mobil kuno suka berkumpul di sana. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.